pertama, ada Y sama dengan sin X. Ada cara mudah untuk menentukan grafik Y sama dengan sin X. Itu dengan menggunakan nilai sin sudut istimewa. Di sini kita akan mencari sudut istimewa dari sin. Seperti yang ada pada kertas, kita sudah menemukan sudut istimewa dari sin. Sekarang kita akan membuat grafik di mana fungsi Y sama dengan sin X. Di sini kita masukkan sudut-sudut istimewa tersebut beserta dengan nilainya, sehingga membentuk suatu grafik. Adapun sifat-sifat dari grafik Y sama dengan sin X. Yang pertama, Y maksimal sama dengan 1. Untuk X sama dengan Pi per 2 tambah 2kpi. Yang kedua ada Y minimum. Y minimum ini bernilai min 1 kalau kita lihat dari grafik di atas. Nah, untuk X sama dengan min Pi per 2 tambah 2kpi. Berikutnya ada periodenya sama dengan 2pi. Periode yang dimaksudkan adalah jarak terjadinya pengulangan, di mana gelombang memiliki periode satu putaran penuh jika kita lihat dari grafik di atas. Yang keempat ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh titik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal X. Amplitudo yaitu 1/2 dalam kurung Y maksimal dikurang Y minimum sama dengan 1. Selanjutnya ada grafik Y sama dengan cos X. Seperti pada grafik Y sama dengan sin X, grafik Y sama dengan cos X, cara mudahnya yang pertama itu kita menentukan nilai dari sudut istimewa cos. Jika sudah didapatkan, kita dapat membuat grafik fungsi dari cos tersebut, di mana Y sama dengan cos X. Dapat dilihat contoh dari grafik yang dibuat dari sudut istimewa cos, seperti pada gambar yang terlampirkan. Ada pula sifat-sifat grafik Y sama dengan cos X. Yang pertama, Y maksimal sama dengan 1. Untuk X sama dengan kpi. Yang kedua, ada Y minimum sama dengan min 1. Untuk X-nya sama dengan Pi tambah 2kpi. Selanjutnya ada periodenya sama dengan 2pi. Ini merupakan jarak terjadinya pengulangan. Yang keempat ada amplitudo sama dengan 1/2 dalam kurung Y maksimum dikurang Y minimum tutup kurung sama dengan 1. Amplitudo merupakan simpangan terjauh titik fungsi trigonometri terhadap garis horizontal X. Selanjutnya ada grafik Y sama dengan tan X. Ada cara mudah untuk membuat grafik Y sama tan X. Yang pertama, menentukan nilai tan sudut istimewanya. Setelah mengetahui sudut-sudut istimewa dari tangen, kita dapat membuat suatu grafik dari sudut istimewa tersebut. Kita dapat melihat contohnya pada halaman berikutnya. Nah, ini merupakan contoh grafik fungsi Y sama dengan tan X yang diambil dari sudut istimewa tan. Di sini kita melihat ada asimtot tegak. Apa itu asimtot tegak atau asimptosit tegak? Itu merupakan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sama seperti cos dan sin, grafik Y sama dengan tan X juga memiliki sifat-sifatnya. Yang pertama, periode sama dengan pi. Yang kedua, tidak mempunyai nilai ekstrim. Yang ketiga, tidak mempunyai amplitudo. Yang keempat, asimptosit. Dx sama dengan Pi per 2 tambah kpi. Ada bentuk umum dari sin, cos, dan tan dalam grafik fungsi trigonometrik. Yang pertama ada untuk sin. Y sama dengan K sin A dalam kurung X plus minus alfa tutup kurung tambah B. Yang kedua ada Y sama dengan K cos A dalam kurung X plus minus tutup kurung tambah B. B itu merupakan garis normal. Itu merupakan nilai maksimal ditambah dengan nilai minimum dibagi dengan 2. A merupakan 360 derajat
bagi periode, di mana periode adalah satu gelombang. K adalah jarak garis normal ke titik tertinggi, sedangkan alfa itu berpengaruh pada pergeseran, bernilai positif jika bergeser ke kiri dan bernilai negatif jika bergeser ke kanan. Kita langsung masuk saja pada contoh yang pertama. Tentukan persamaan dari fungsi pada gambar berikut ini dalam fungsi sin atau sinus. Kita melihat grafiknya, langsung saja kita jawab. Kita masukkan rumus Y sama dengan K sin A dalam kurung X plus minus alfa tutup kurung tambah B. Di sini pertama kita mencari B-nya. B-nya itu nilai maksimalnya itu 3 dan nilai minimumnya min 3. Jadi 3 ditambah dengan min 3 hasilnya 0, lalu kita bagikan dengan 2. Maka B sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari A. A 360 derajat per periode. Untuk mencari periode, satu periode sama dengan 2. Jadi 2 dikali dengan 165 dikurang dengan 75 derajat. 165 dikurang dengan 75 derajat adalah 90 derajat. 2 dikali 90 derajat hasilnya 80 derajat. Jadi A 360 derajat dibagi dengan 180 derajat hasilnya menjadi 2. Selanjutnya kita mencari alfa. Di sini kita melihat jarak dari 75 derajat ke 165 derajat adalah 90 derajat. Maka 75 derajat ke 0 derajat berjarak 90 derajat. Jadi untuk menentukan alfa, 90 derajat dikurang 75 derajat sama dengan 15 derajat. Seperti yang kita ketahui, alfa jika bergeser ke kiri, maka itu merupakan positif. Dan K-nya sama dengan 3 karena 3 merupakan nilai tertinggi atau titik tertinggi. Kita masukkan saja pada rumus semuanya karena kita sudah mengetahuinya. Y sama dengan K sin A dalam kurung X plus minus alfa tutup kurung tambah B. Kita masukkan semuanya sama dengan 3 sin 2 dalam kurung X tambah 15 derajat tutup kurung tambah 0. Jadi Y sama dengan 3 sin 2 dikali X sama dengan 2X tambah 2 dikali 15 sama dengan 30. Duanya ini tadi kita kalikan masuk ke dalam X tambah 15 tersebut. Jadi hasilnya Y sama dengan 3 sin dalam kurung 2X tambah 30. Contoh yang kedua, tentukan persamaan dan fungsi pada gambar berikut ini dalam fungsi cos atau bisa juga disebut kosinus. Kita lihat di gambar. Jadi kita langsung masukkan saja karena sudah ada yang diketahui. Y sama dengan K cos A dalam kurung X plus minus alfa tutup kurung tambah B. B sama dengan 2 ditambah min 2 bagi 2. Hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari A. A sama dengan 360 dibagi dengan periode. Kita cari periode yang terlebih dahulu. Periode sama dengan 2 dalam kurung 80 dikurang dengan 20. Jadi hasilnya 2 dikali dengan 60 hasil dari 80 kurang 20 sama dengan 120 derajat. Jadi A sama dengan 360 derajat dibagi dengan 120 derajat hasilnya menjadi 3. Nah, di sini kita lihat alfa. Alfanya di sini bernilai 20 derajat dan ini bergeser ke kanan, yang otomatis 20 derajat ini akan menjadi negatif atau min 20 derajat. Dan K yang terakhir K-nya adalah 2. Kita langsung masukkan saja dalam rumus. Y sama dengan K cos A dalam kurung X plus minus alfa tutup kurung tambah B. Kita masukkan semuanya sudah diketahui. Jadi Y sama dengan 2 cos dalam kurung 3x kurang 60 tutup kurung. 3x dikurang 60 ini didapat dari 3 yang dikali masukkan ke dalam x dikurang dengan 20. Selanjutnya ada tangen. Sama dengan bentuk umumnya, Y sama dengan K tan A dalam kurung X plus minus alfa. Berbeda dengan cos dan sin, bentuk umum dari tan ini tidak memiliki B atau garis normal. Dan di sini juga A dari bentuk umum tan itu
360 derajat, melainkan 180 derajat. Jadi A dari tan sama dengan 180 derajat dibagi dengan periode. Contohnya, tentukan persamaan dan fungsi pada gambar berikut ini dalam bentuk fungsi tangen. Langsung saja kita lihat rumus. Rumus dari tan sama dengan Y sama dengan K tan A dalam kurung X plus minus alfa. Kita cari A nya terlebih dahulu, 180 periode bagi periode. Untuk mencari periode, karena kita lihat ada 75 derajat dan 15 derajat, jadi kita kurangkan 75 derajat dikurang dengan 15 derajat, hasilnya sama dengan 60 derajat. Jadi A sama dengan 180 derajat dibagi 60 derajat, hasilnya sama dengan 3. Untuk alfanya di sini, alfa bergeser ke kanan dan bernilai 15 derajat. Untuk titik 0,2-nya, kita akan menggunakan itu untuk mencari nilai K. Pertama kita masukkan rumus Y sama dengan K tan A dalam kurung X tambah alfa tutup kurung. Y-nya diganti dengan 2 karena 2 merupakan nilai Y. Jadi 2 sama dengan K tan 3 dalam kurung, kita masukkan yang sebelumnya sudah kita cari dalam kurung 0 tambah 15 tutup kurung. Hasil kali masuk dari 3 dalam kurung 0 tambah 15 sama dengan 45, jadi 2 sama dengan K tan 45. Nilai tan atau tangen dari 45 derajat hasilnya menjadi 1, jadi 2 sama dengan K, di mana K bernilai 1, jadi nilai K nya sama dengan 2. Masukkan lagi bentuk umumnya atau rumusnya, jadi Y sama dengan K tan A dalam kurung X plus minus alfa. Kita masukkan semuanya, jadi hasilnya Y sama dengan 2 tan dalam kurung 3X tambah 45.